Idul Fitri itu bukan tentang baju yang baru, tapi Idul Fitri itu tentang hati yang baru. Laisal 'id bimalabisil jadid, walakinnal 'id biqalbin jadid. Sucikan hatimu, bersihkan dirimu. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Idul Fitri adalah waktu terbaik untuk silaturahmi, berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, sehingga kita semakin mendapatkan ridha dari Ilahi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah puasa kita, dan kita digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang paling menyedihkan itu kapan? Di saat malam takbiran, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau tanya, dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari? Tangan ayahnya? Tangan ibunya? Gak ada. Dan perjalanannya masih panjang, masih jauh. Makanya kalau kita yang sekarang masih punya orang tua nggak pandai bersyukur, suasana Idul Fitri yang kita akan rayakan dengan kemenangan, kebahagiaan, ketentraman Allah dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terpenting di balik itu, cek dulu kita ini orang yang menang atau bukan. Jangan-jangan bukan esensi di lisan kita bertakbir, kita cuma numpang takbir. Karena itu ulama mengatakan laisal 'idu liman labisal jadid. Bukanlah hakikat Idul Fitri itu orang yang mengoleksi pakaian baru, lakinnal 'id liman taqwahu yazid. Tapi Id itu hakikatnya, esensinya bagi orang yang sifat takwanya semakin bertambah. Cek. Kalau belum terasa, segera berusaha. Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, sungguh menyisakan kesedihan yang sangat dalam di dalam hati kita semua. Bagaimana tidak ayyuhal ibad, kita yang telah diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kita sadar kita semua masih belum memaksimalkan ibadah kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Puasa kita penuh dengan kekurangan, tarawih kita penuh dengan keterbatasan. Bagaimana kita tidak sedih ayyuhal ibad? Bukankah Ramadan sebaik-baik bekal bagi orang mukmin untuk mempersiapkannya, yang mana bekal tersebut akan kita nikmati setelah nantinya datang sebuah kematian. Namun ayyuhal ibad, kesedihan di atas kesedihan yang kita bayangkan dan yang kita renungkan dari sebuah pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Ramadan pasti akan kembali di tahun yang akan datang. Namun diri kita ayyuhal ibad, masihkah kita bisa merasakan indahnya puasa di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang? Adakah kita bisa masih merasakan nikmatnya tarawih di malam-malam Ramadan tahun yang akan datang? Adakah kita nantinya masih bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dengan keluarga kita ketika menyantap hidangan berbuka puasa ataupun sahur di Ramadan tahun yang akan datang? Ataukah Ramadan ketika datang di tahun yang akan datang, sedangkan diri ini telah terkubur di bawah tanah sendirian? Ketika dihisab nanti, orang pertama dari kalangan manusia biasa yang dihisab itu 3 golongan. 1 pendakwah, dai, ustadz, syekh, alim, habib. Yang kedua orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, maaf sekali, orang yang pernah berjihad. Dan banyak dari golongan ini itu awal-awal ke neraka semua. Ke neraka semua. Hadisnya disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah sampai 3 kali, dan 3 kali pingsan menyampaikan hadis ini. Apa kalimatnya? Ketika dipanggil orang berilmu yang alim, "Madza amilta bi ilmik?" Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia katakan, "Lillah, saya kerjakan untukmu ya Allah, saya berdakwah untukmu, saya kerjakan." Ada penghafal Quran dan macam-macam. Kata Allah, "Kadzdzab, kamu pembohong,
berdusta. Kalau kadzib sekali dusta, kadzab banyak dustanya. Disebutkan kemudian dibuka isi hatinya. Nih, kamu ini berdakwah hanya untuk popularitas, supaya dikenal, supaya tahu macam-macam. Kamu berdakwah untuk urusan materi, kamu berdakwah untuk dunia, dibuka semuanya, maka ditarik ubun-ubunnya, dilemparkan ke dalam neraka. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid. Facebook majlis ilmu, YouTube bisa jadi majlis ilmu, Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat. Tuh, cerdasnya di sini. Ya, telitinya, ya Syekh Hashim di sini. Ya. Bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan, itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin, kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang, dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi, masuk ke handphonenya, bahkan masuk saku Pak sekarang begini. Gitu. Jadi kalau maaf sekali, kalau kajian ilmiah bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah? Allah berikan hadiah kepada kita di bulan Ramadan, ampunan dosa, kasih sayang, pahala melimpah. Tapi ada hamba yang mengabaikan dan tidak mengambilnya. Maka kata Nabi, bu'dan raghima anfu rajulin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, keterlaluan orang itu, celaka dia, tercoreng wajahnya. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang sudah sampai ke bulan Ramadan dia tidak termotivasi untuk mendapatkan minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa diraih dengan kalimat istighfar atau doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap malam-malam selepas tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunan. Ia bisa diraih dengan meningkatkan sunnah Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian hamba-hambaku serius mencintaiku, perbanyak ikuti sunnah Nabi. Nabi menyontohkan tarawih, kita ikuti. Nabi menyontohkan tilawah Quran, kita perbanyak. Nabi menyontohkan sedekah, kita ikuti. Yuhibbukumullah, dengan itu Allah cintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi mendapatkan ampunan Allah bisa dilakukan dengan istighfar, lakukan dengan perbanyak salat, lakukan dengan perbanyak bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dan semua dikumpulkan saat Ramadan. Setiap Ramadan ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amalan istimewa yang hanya berlangsung sekali selama setahun, disebut dengan zakatul fitri. Maka yang pertama, orang yang biasa zakat, maka Allah akan sucikan keadaan hatinya sehingga tidak terlampau loba dengan harta, dan dia punya sifat yang tenang dengan urusan dunia karena tidak diperbudak oleh urusan harta benda. Kedua, zakat bukan mengurangi tapi menambah. Ketika Anda keluarkan, maka Allah akan tambah keberkahan dalam rezeki Anda, tambah keberkahan dalam usia Anda, dan tambah manfaat dalam apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fitrun berupa makanan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak dalam bentuk yang lain menurut mayoritas ahli fikih, supaya bisa dikonsumsi dan merasakan kebahagiaan, sekaligus menunjukkan bahwa Ramadan telah usai dan saatnya makan kembali. Keadaan orang yang sudah bersih hatinya, maka kembalilah ia kepada fitrahnya. Fitrah manusia menunjuk pada kebeningan hatinya. Untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mempopulerkan fungsi zakat fitri yang bisa mempengaruhi kepada fitrah. Maka beliau namakan dengan zakat fitrah, zakat yang bisa menyucikan jiwa seseorang selain mengonsumsi makanan untuk. Seorang Abu Bakar saja, sahabat Nabi, teman Nabi, mertua Nabi, mengiringi Nabi di Mekah, hijrah diikuti Nabi ke Madinah, wafat dikubur di samping Nabi, baru bertakbir saking pahamnya kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya merasakan, ya Allah, aku mengucapkan Allahu Akbar, tapi aku takut saat mengucapkan ini ada kebesaran yang aku bawa selama hidup ini. Pernah aku merasa besar pada kawanku, merasa lebih hebat dibandingkan dengan pasanganku, merasa lebih unggul dibandingkan dengan tetanggaku. Duhai Anda yang mengucapkan 5 kali dalam sehari Allahu Akbar, apa tidak malu Anda mengucapkan, ya Allah, Engkau yang paling besar? Tapi dalam hidup kita kadang merasa besar dibandingkan orang lain. Ustaz merasa hebat dibanding yang lain. Pimpinan merasa lebih hebat dibandingkan dengan karyawan. Tetangga merasa lebih wah dibandingkan dengan yang lain. Dalam kedudukan itu biasa, tapi ketika mengangkat diri terlampau tinggi dan Anda mengucapkan Allahu Akbar, itu yang membuat sahabat Abu Bakar bertanya,